Hendaklah kalian takut meninggalkan anak turunan kalian yang doif, yang lemah. Lemah fisik, lemah mental, lemah iman, lemah Islam, lemah akidah, lemah ilmu, lemah ekonomi. Itu tidak dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah seorang muslim yang kuat. Kuat fisik, kuat mental, kuat iman, kuat Islam, kuat ekonomi, kuat ilmu pengetahuan. Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dilakukan untuk menjamin tercapainya kesejahteraan lahir batin. Salah satu upayanya dengan berinvestasi. Terdapat 5 manfaat investasi, diantaranya perencanaan keuangan, terhindar dari utang, aset kekayaan meningkat, nilai aset terlindung, serta memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Meski begitu, masih banyak orang ragu untuk berinvestasi karena khawatir instrumen investasi yang dipilihnya tidak halal. Selain itu, dipicu makin maraknya kasus investasi bodong. Investasi sesungguhnya kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan untung dan rugi. Oleh karena itu, Islam memberi aturan pada investasi yang diperbolehkan dan tidak, sehingga terhindar dari perbuatan melanggar syariat serta iming-iming keuntungan besar. Ada orang yang nafsu, pengen cepat kaya, sehingga tawaran fantastis itu percaya. Padahal hanya beberapa lama dia diberikan untung, satu hilang modal-modalnya kan gitu ya. Jadi bagi kita bagaimanapun, pertama pastikan kita bisnis itu yang bisa dipercaya. Lalu jenis bisnisnya apa, yang dibisniskan apa, itu harus tahu. Saat ini terdapat berbagai jenis investasi syariah yang bisa dipilih kaum muslim. Investasi ini tidak hanya menyejahterakan secara ekonomi, tetapi juga terdapat unsur ibadah. Investasi syar'i artinya kita melakukan investasi bisnis, ya, mengembangkan harta kita yang sesuai dengan syariah, sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Allah. Spesifik sekarang investasi sesuai dengan syariah banyak melalui lembaga keuangan. Di Indonesia, apabila investasi konvensional diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan, maka investasi syariah dimonitor oleh Majelis Ulama Indonesia yang membentuk Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan para investor agar terhindar dari praktik investasi yang tidak islami, di antaranya tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Keadilan pendistribusian pendapatan, transaksi dilakukan atas dasar ridho, serta tidak ada unsur riba, perjudian, spekulasi, dan ghoror atau samar-samar. Kita memastikan bahwa investasinya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apa itu ajaran Islamnya? Harus tidak ada kezaliman. Orang satu dapat, satu tidak gitu. Tidak boleh kita menyekik yang lain gitu, karena kita lebih berkuasa lalu menyekik orang lain gitu kan. Berikut ini jenis investasi syariah yang bisa dipilih kaum muslim. Pertama, saham syariah. Saham merupakan salah satu jenis investasi yang bisa mendatangkan keuntungan besar. Namun banyak orang meragukan apakah saham termasuk investasi halal atau tidak. Pada dasarnya, jenis investasi syariah yang satu ini adalah saham dari emiten-emiten yang menerapkan prinsip syariah di pasar modal. Saham ini tidak ditujukan pada kegiatan yang masuk kategori haram. Selanjutnya, investasi reksadana syariah.
Reksadana dapat dianggap syariah jika akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian investasi syariah selanjutnya adalah sukuk retail yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia sebagai instrumen investasi. Kemudian ada deposito syariah. Pada deposito syariah, nasabah akan mendapatkan laba dengan jumlah yang telah disepakati. Biasanya, setiap bank memiliki aturan berbeda terkait imbal hasil deposito syariah. Investasi syariah terakhir berupa emas. Emas dapat dikatakan syariah jika tidak dianggap sebagai alat tukar transaksi, melainkan sebagai komoditas. Berbeda dari 4 jenis investasi sebelumnya, kita bisa memiliki emas dalam bentuk fisik. Namun saat ini hadir berbagai platform yang menyediakan layanan investasi emas secara online. Nah, bagaimana hukum berinvestasi emas secara online dalam pandangan Islam? Akan kita cari jawabannya pada segmen selanjutnya. Emas menjadi instrumen investasi yang banyak diminati para investor. Bisa digunakan sebagai perhiasan dengan perawatan yang cukup mudah. Nilai emas cenderung stabil dan naik dari tahun ke tahun serta tidak terpengaruh inflasi. Sebut saja, harga emas melambung hingga mencapai lebih dari Rp900.000 per gram sejak wabah COVID-19 melanda Indonesia pada Maret 2020. Hal ini dipicu kekhawatiran para investor akan kondisi yang terjadi, sehingga berinvestasi emas dianggap lebih aman. Saat ini, berinvestasi emas sangat mudah. Selain bisa dilakukan dengan pembelian langsung, berinvestasi emas online atau emas digital bisa dengan mudah ditemui di beberapa platform online atau marketplace. Namun, bagaimana Islam memandang hukum membeli emas digital? Berbicara tentang emas digital dan investasi dalam emas, memang ini kita harus perhatikan betul bagaimana polanya dan bagaimana skemanya. Yang ada di market ini berbeda-beda. Kalau kita kembali kepada hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, kata baginda Rasulullah SAW, jikalau Anda bertransaksi emas dengan emas, perak dengan perak, barli dengan barli, gandrum dengan gandrum, kurma dengan kurma, kemudian juga garam dengan garam, harus sama dan sejenis, serta tunai. Pada prinsipnya jumhur ulama melihat bahwa jikalau jual beli emas itu harus tunai. Tidak boleh ada satu pembayaran yang kemudian hari, atau tidak ada satu delivery barang yang kemudian hari. Tapi di Indonesia itu ada satu fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010 yang menegaskan bahwa emas itu tidak seperti dahulu lagi. Emas sekarang sudah dianggap sebagai komoditas, tidak lagi dianggap sebagai mata uang seperti zaman Rasul atau zaman sahabat. Jadi emas itu seperti barang yang lain. Nah, karena emas itu sudah seperti barang yang lain, maka boleh ditransaksikan tidak secara tunai. Jalan keluarnya adalah membeli emas dalam jumlah satuan yang kecil, itu menjadi jalan keluar dari perbedaan ulama tentang emas itu apakah dianggap sebagai komoditas atau tidak, boleh dibeli dengan cara tidak tunai atau tidak. Saat emas diperjualbelikan secara daring, di mana emas akan diserah terimakan kemudian, harus jelas kriteria dan spesifikasinya atau mausuf, agar sesuai dengan keinginan pembeli atau terhindar dari gharar dan tidak merugikan. Berbicara tentang cicil emas atau juga suka disebut dengan emas digital, saya tetap menyarankan untuk membeli emas secara tunai. Pertama, dari sisi syariahnya lebih aman, demikian juga dari sisi keamanan fisiknya dan kebonafiditasan si perusahaan. Karena boleh jadi ada satu perusahaan yang menerima cicilan emas tapi dia tidak punya emas
tidak punya cadangan emas yang cukup. Dia hanya menerima cicilan dari masyarakat tanpa di backup dengan jumlah yang dibeli. Mungkin di awal-awal dia disiplin menyediakan emasnya. Tetapi boleh jadi karena masyarakat membeli lagi, cadangannya itu tidak sebanding dengan yang pembelian masyarakat. Oke. Nah, makanya ada satu syarat dari Bapepti, satu perusahaan emas digital dan yang mengkreditkan emas itu harus menjadi anggota Bapepti dahulu, dan salah satu syaratnya dia harus punya 20 miliar rupiah dalam bentuk dana tunai, dan dia harus punya 20 kilogram emas cadangan. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, hukum membeli emas digital dalam Islam diperbolehkan atau mubah. Namun, terdapat syarat dan ketentuan investasi emas yang halal. Yakni, harga jual tidak boleh bertambah selama masa perjanjian, emas tidak boleh dijadikan jaminan, tidak boleh menjadi objek akad lain yang bisa menyebabkan perpindahan kepemilikan, dan boleh jual beli emas selama emas belum jadi alat tukar resmi. Kalau jual beli itu tidak boleh tidak dimiliki, tidak boleh tidak tahu, tapi tidak ada di sini tidak berarti tidak memiliki. Kayak display. Jadi jual beli online boleh tapi barangnya punya. Tapi kalau jual online barangnya nggak ada, ya nggak sah. Berarti yang jual yang nipu. Lalu, bagaimana jika ingin membeli emas secara kredit? Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa nomor 77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut menyatakan jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh atau mubah jaiz, selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Hukum membeli emas secara kredit kalau saya pribadi tidak disarankan. Karena itu walaupun ada fatwanya nomor 77 tahun 2010, tapi masih banyak ulama yang berbeda pendapat. Saya lebih menyarankan daripada membeli kredit, lebih baik membeli dalam jumlah yang kecil. Anda sekarang bisanya berapa? 100.000. Ya sudah, beli emas dengan harga 100.000. Berarti 0,1 gram. Selesai masalah. Dan di-deliver dengan langsung. Kenapa? Anda akan pegang fisiknya. Tapi jika Anda akan mengikuti fatwa nomor 77 tahun 2010 juga silahkan. Tapi harus dipastikan bonafiditas perusahaannya, dan bagaimana mekanisme deliverynya, dan bagaimana juga kemampuan finansial di perusahaan ini. Jangan sampai dia hanya bisa memberikan Anda kwitansi saja, tidak bisa memberikan fisik emasnya. Investasi emas adalah yang paling dianjurkan dalam syariat Islam. Investasi emas tergolong stabil karena harganya selalu naik secara progresif dari tahun ke tahun. Rumah merupakan kebutuhan pokok. Namun harga rumah yang kian melangit sementara kemampuan calon pembeli yang terbatas menyebabkan sebagian calon pemilik rumah menempuh cara dengan sistem cicilan. Namun sebagian banyak yang ragu dengan sistem kredit pemilikan rumah atau KPR yang mengandung riba. Lantas, bagaimana hukum KPR dalam pandangan Islam? Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang bunga bank. Bunga bank adalah tambahan biaya yang dikenakan dalam transaksi pinjaman. Hal ini dianggap riba nasi'ah dan haram hukumnya. Dengan begitu, meminjam uang di bank konvensional untuk membeli rumah dalam bentuk KPR termasuk riba. Riba secara bahasa bermakna tambahan atau meminta kelebihan uang dari nilai awal. Namun, belakangan muncul solusi baru yang ditawarkan pihak bank berupa KPR syariah.
Apakah ini menjadi solusi bagi kaum muslim dalam membeli rumah bebas riba? Bisa, seperti hanya akad murabahah. Saya beli rumah, pengen beli rumah banyak, satu rumah yang harganya 500 juta. Ya, kemudian saya nggak kuat beli langsung. Saya minta tolong ke bank, tolong dibelikan rumah itu 500 juta. Tapi saya mau beli kepada Anda 600 juta. Ya boleh, itu namanya murabahah. Karena murabahah itu menyebutkan berapa uang modal pembeliannya dan berapa keuntungan yang dia dapat. Itu murabahah, itu ada. Dan Nabi lakukan itu pada saat Nabi bisnis bersama dengan Siti Khadijah ketika bisnis ke Syam. Lain halnya dengan KPR rumah konvensional. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang KPR syariah adalah halal. Menurut MUI, KPR syariah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam. Solusinya ada dua, diteruskan sampai selesai. Ya silahkan diteruskan, anggaplah itu masalah. Kalau nggak bisa di take over. Kalau nggak udah terlanjur terusin, ya silahkan terusin. Tapi kalau mau totalitas ya udah langsung take over aja ke yang lembaga keuangan syariah. Satu dari jenis akad KPR rumah syariah yang sering digunakan adalah akad jual beli murabahah atau perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Kedua adalah akad musyarakah mutanakisah. Kelebihan akad ini dalam KPR syariah adalah cicilan yang lebih ringan dibandingkan skema akad murabahah, di mana sistem transaksi kerjasama modal dilakukan. Dalam sistem ini, bank dapat menaikkan harga angsuran jika merasa perlu menyesuaikan harga. Dalam hukum Islam, memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun pada praktiknya, masih banyak masyarakat yang bingung, khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 30 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan." Semua itu kita tahu riba benar syariah atau tidak itu pada akadnya. Jadi kalau mau nanya titik kritisnya tentang kita ingin tahu itu syariah atau tidak syariah itu di akadnya. Demikian juga di dalam kita KPR ini, kalau akadnya dia minjem uang, kemudian uangnya berkembang sesuai dengan waktu, itu haram karena menjadi riba nasi'ah. Tapi kalau dia bukan pinjam uang tapi beli barang yang dibelikan oleh bank, kemudian bank menjualnya dengan tambah hasilnya, itu halal. Meskipun dari 500 jadi 600. Sementara yang riba 500 hanya jadi 570, lebih murah kan? Tapi akadnya ini nggak benar, ini haram. Sementara yang 500 yang jadi 600 itu halal karena akadnya benar. Lantas, bagaimana dengan bunga bank? Apakah termasuk kategori riba, halal atau tidak? Tanpa disadari, praktik riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya bunga bank. Bunga bank digunakan oleh bank-bank konvensional. Bagi bank konvensional, bunga bank menjadi tulang punggung untuk menanggung biaya operasional dan menarik keuntungan. Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam karena memberatkan peminjam. Sementara bank syariah biasanya menggunakan istilah margin keuntungan. Bank syariah maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan akad yang difatwakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tabungannya harus sesuai dengan syariah, artinya sistemnya ya menggunakan bagi hasil atau titipan, begitu kan. Kemudian juga depositonya juga harus pakai sistem syariah, ada bagi hasil gitu, bukan berdasarkan bunga. Nah, begitu juga dalam pembiayaan. Untuk pembiayaan, lembaga keuangan syariah memiliki akad dengan skema pinjaman yang tidak dikenakan istilah bunga, melainkan sewa modal atau bagi hasil.